Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang uji validitas dan reliabilitas pada kuesioner. Nah, latar belakang sebelum sampai kuesionernya, kita lihat dulu sumber kesalahan dalam survei. Jadi kalau kita melakukan survei, nah kesalahannya ada dua, sampling error atau non-sampling error. Jadi sampling error ini letaknya pada pemilihan metode samplingnya atau metode surveinya. Kemudian kalau non-sampling error di luar dari metode survei. Nah, salah satunya yang paling sering terjadi adalah kesalahan dalam menyusun instrumen atau kuesioner. Nah, instrumen atau kuesioner yang digunakan evaluator ketika melakukan kegiatan evaluasi sering dihadapkan pada persoalan yang pertama, akurasi atau ketepatan dalam mengukur hal yang ingin kita ukur, kemudian kekonsistenan atau stabilitasnya jika pertanyaan tersebut diulang pada orang lain atau responden lain. Nah, maka hari ini tujuan kita adalah untuk mengetahui penyusunan kuesioner yang baik, kemudian mengetahui pengertian uji validitas dan reliabilitas, dan terakhir kita coba mengetahui penerapan uji validitas dan reliabilitas dalam suatu kasus. Nanti kita contohkan dengan aplikasi statistik Minitab. Nah, definisi kuesioner itu sendiri bisa dibaca, yaitu kumpulan pertanyaan atau pernyataan yang telah disusun sedemikian rupa untuk dijawab oleh responden dalam rangka mengumpulkan data sesuai dengan tujuan penelitian tertentu. Nah, kuesioner itu sendiri, kalau dari dibagi dua ya, ada berdasarkan format pertanyaannya, kemudian struktur dan tujuannya. Kalau kita lihat dari format pertanyaannya, ada yang formatnya bebas, kemudian ada formatnya pasti. Oke, jadi misalnya ada yang di checklist, itu check off. Kemudian ada yes or no question, ya tidak. Kemudian opinion atau choice. Multiple choice juga boleh. Kemudian struktur dan tujuannya bisa jadi kuesioner terstruktur non terselubung, kuesioner terstruktur terselubung, kuesioner non terstruktur dan non terselubung, kemudian kuesioner non terstruktur terselubung. Nah, jenis pertanyaan dalam kuesioner itu ada pertanyaan terbuka, open question, kemudian pertanyaan tertutup, close question, kemudian pertanyaan introduktif, pertanyaan penyaring, kemudian ada yang bentuknya matriks pertanyaan. Nah, untuk pertanyaan terbuka itu lebih ke kalau misalnya sudah biasa melihat Google Form, itu yang essay. Oke. Nah, itu pertanyaan terbuka. Artinya silahkan responden menjawab sesuai dengan apa yang dia rasakan atau apa yang dia pikirkan. Dan kalau pertanyaan tertutup, ini lebih kepada pertanyaan yang ada pilihannya, misalnya dipilih ya atau tidak, ya, benar atau salah. Jadi ini ada optionnya. Nah, kalau introduktif ini pertanyaan untuk mengantar responden agar bisa menjawab pertanyaan inti yang ada pada selanjutnya. Oke, jadi terkadang pada suatu kuesioner itu ada pertanyaan introduktif dulu. Nah, misalnya sebelum tentang suatu produk, ya kan, sebelum ditanya apakah dia pernah merasakan efek samping dari penggunaan obat ya, obat. Nah, kita kasih pertanyaan introduktif dulu tentang apa saja efek samping yang dirasakan, sehingga nanti dia bisa mendefinisikan, oh di pertanyaan selanjutnya, oh saya kena efek samping yang ini, seperti itu. Mudah-mudahan bisa dibayangkan. Jadi efek sampingnya ditanya-tanya dulu di depan. Apakah Bapak Ibu tahu kalau kulit merah itu adalah efek samping dari merkuri misalnya? Oh iya benar. Nah, kalau itu baru ditanya, apakah Anda mendapatkan, sebutkan efek samping yang Anda peroleh ketika mencoba produk ini. Nah, karena sudah ada introduktifnya tadi, dia nanti bisa menjawab bahwa oh ini saya kena alergi pada bagian kulit misalnya akibat merkuri, seperti itu. Nah, kemudian ada pertanyaan penyaring. Nah, ini sebenarnya biasanya banyak orang yang tidak buat, tapi menurut Bapak ini sangat penting, pertanyaan penyaring. Karena misalnya begini, dalam kuesioner biasanya banyak sekali
kita harapan expect-nya jawabannya sesuatu yang eh, bisa bermanfaat bagi penelitian kita ya, tapi jawabannya jadi eh, tidak connect, tidak nyambung atau ngaco begitu ya. Nah, sebelum untuk memperbaiki jawaban-jawaban seperti itu, nah disinilah fungsinya pertanyaan penyaring. Jadi di pertanyaan penyaring, kalian lihat dulu, pertanyaan penyaring itu harus di depan ya. Setelah mengisi identitas, kalau kuesioner ada identitas, mengisi identitas langsung pertanyaan penyaring. Nah, pertanyaan penyaring ini gunanya untuk kita melihat kalau jawabannya tidak nyambung dengan kuesioner, kita lihat dulu. Jangan sampai dia memang tidak mengerti. Misalnya, contoh pertanyaan penyaring itu, katakanlah Bapak mau bikin kuesioner tentang pembelajaran daring, ya, yang Bapak terapkan misalnya. Nah, di pertanyaan penyaringnya setelah isi identitas, nah itu Bapak suruh tulis dulu dengan pertanyaan terbuka, apa saja proses pembelajaran daring yang telah dilakukan. Dan dia akan menulis, selama ini kita belajar mulai Google Form, kemudian ada video, kemudian nanti latihan mandiri dan semuanya. Sehingga kalau dia menjawab, nanti kalau dia jawab seperti itu, nah itu bisa meyakinkan, oh berarti pada saat pertanyaan sebenarnya di kuesioner, oh berarti orang ini mengerti, karena di pertanyaan penyaringnya, dia bisa dapat menjelaskan dengan baik proses pembelajaran daring yang kita lakukan. Nah, kalau pertanyaannya nanti jawabannya ngaco di kuesioner aslinya, nah kita lihat pertanyaan penyaringnya. Nah, ternyata dia jawabnya ini, jawabnya aneh misalnya. Di pertanyaan dia jawab, oh selama ini hanya menggunakan grup WA. Nah, berarti dia tidak mengerti. Ya, dia tidak dapat menjelaskan dengan prosesnya, berarti kita bisa ada argumen kita untuk mendrop responden ini. Seperti itu. Oke, karena memang dari awal dia tidak mengerti. Nah, ini sangat penting sekali karena pasti kuesioner itu tidak semua kualitas jawabannya itu sangat memuaskan bagi peneliti. Nah, terakhir ada materi pertanyaan. Ini kalau pertanyaannya banyak. Jadi untuk memudahkan secara visualisasi, kemudian menjawab, nanti dibuatkan materi. Saya kira di Google Form pun tidak salah ada bentuk seperti ini. Jadi nanti orang tinggal men-checklist atau memilih bulat-bulatan gitu. Nah, untuk syarat kuesioner yang baik, pertama yang tentunya pertanyaan harus jelas dan tidak meragukan, kemudian dan seterusnya ya, nanti tinggal dibaca. Misalnya, nomor 10, hindari pertanyaan dengan jawaban rangkap-rangkap. Dianjurkan untuk buat pertanyaan yang menggunakan batas waktu untuk terjadi suatu kejadian tertentu. Oke. Nah, kita masuk ke validitas. Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat kevalidan atau kesahihan suatu instrumen atau kuesioner. Nah, jenis-jenis validitas itu ada 3. Kontennya, criterion related, kemudian construct. Nah, untuk content validity, ini tidak bisa by statistik ya. By statistik, jadi content validity itu kuesioner kita setelah kita buat, itu kita diskusikan, kita brainstorming dengan ahli di bidangnya. Misalnya kalau di ini bisa dosen, bisa praktisi, dan sebagainya. Apakah kuesioner kita sudah mampu mengungkap tujuan penelitian. Nah, kemudian ada criterion related. Nah, ini menguji tingkat akurasi dari instrumen yang baru dikembangkan. Jadi, criterion related ini kita punya instrumen baru yang update begitu ya. Nah, cara menguji lainnya selain kita diskusikan dengan ahli tadi atau praktisi, kita uji dengan kuesioner lain ya yang kira-kira memiliki kriteria relevan. Kita lihat. Jadi artinya diuji ini maksudnya diambil datanya ya. Ini kan pengujian. Jadi sebelum kita turun langsung ke lapangan sebenarnya ada pra survei ya atau pra kuesioner itu dibagikan untuk kita melihat kriteria related dan content validity-nya. Nah, yang terakhir ini adalah construct validity. Nah, ini construct validity yang baru masuk ke bagian analisis statistiknya. Ini untuk menguji apakah suatu instrumen mengukur construct sesuai diharapkan. Construct ini seperti ini. Terkadang kuesioner itu tidak langsung mengukur apa yang kita teliti. Misalnya kalau kita menulis faktor kepedulian masyarakat terhadap korban bencana, itu kan tidak ada angkanya faktor seperti itu ya. Nah, itu kan kita ambil lagi berarti dari sikapnya, kemudian kita ambil lagi dari pendidikannya, begitu sebagainya. Nah, itu berarti yang konstruk di sini adalah faktor tadi. Sesuatu yang laten. Kalau biasanya di statistik yang laten yang
tidak bisa diukur secara kuantitatif maupun kualitatif secara langsung lah, ya. Nah, maka kita mengambil faktor-faktor dari latent variable tadi yang bisa diukur gitu. Oke. Nah, ini menggunakan koefisien korelasi product moment. Jadi ini pakai korelasi. Ya, korelasi persen. Nah, nanti bentuknya kira-kira seperti ini. Kalau kita punya ini butir pertanyaan, P1 sampai 8, ini ada responden 1 sampai 15. Jadi sebenarnya di validitas itu kita mengkorelasikan antara total jawaban butir jawaban 1 P1 dengan totalnya, P2 dengan totalnya, P3 dengan totalnya. Nanti kita lihat semakin besar korelasinya antara P1 dan totalnya, berarti asumsi kita di pikiran kita semakin besar butir 1 menggambarkan latent variable tadi atau construct tadi. Nah, ini rumusnya nanti sama saja ya seperti yang sudah dipelajari sebelumnya. Nah, yang perlu diingat adalah nanti untuk melihat apakah sudah valid tidaknya, nanti kita karena pakai koefisien korelasi, maka kita bandingkan dengan koefisien korelasi tabel, ya, tabel korelasi. Oke. Nah, itu nanti pakai jumlah respondennya. Oh, ini salah ya. Sorry. Ini DB-nya bukan N-1 ya, N-2. Oke, nanti N kurang 2 derajat bebasnya. Oke, nanti sebentar kita contohkan. Yang berikutnya adalah reliabilitas. Itu ukuran menunjukkan kekonsistenan dari alat ukur untuk mengukur gejala yang sama di lain kesempatan. Nah, reliabilitas sendiri itu ada 3. Ini ya, ini di tengah. Reliabilitas itu adalah stability over time, equivalence, sama internal consistency. Nah, untuk stability over time, itu semangatnya adalah bagaimana kita mencobakan instrumen beberapa kali pada responden yang sama. Nah, tentunya kalau kuesioner kita bagus, maka responden akan menjawab dengan konsisten atau itu terus saja. Nah, itu makanya diwujudkan dalam bentuk test retest. Kalau equivalence itu semangatnya adalah kita bikin instrumen berbeda, padanannya, pertanyaan berbeda tapi maksudnya sama. Terus kita berikan pada responden yang sama, terus kita lihat apakah responden tersebut konsisten tidak jawabannya. Tentunya harapan kita adalah kalau dia bisa konsisten, maka kita bisa mendapatkan informasi bahwa kuesioner kita bisa mengukur tujuan penelitian yang kita inginkan. Nah, terakhir ada internal konsistensi. Nah, internal konsistensi ini semangatnya itu adalah kita melakukan manajemen terhadap responden. Misalnya teknik bilah 2, split half. Split half ini kita bagi 2 kelompok respondennya. Kelompok pertama dikasih kuesionernya, kelompok kedua dikasih kuesioner. Kemudian kita hitung korelasinya. Berhubungan tidak? Kalau berhubungan berarti kuesioner kita sudah cukup baik karena bisa mengukur pada 2 kelompok responden yang berbeda, tapi mereka menjawab yang konsisten sama. Kemudian ada internet reliability, itu penilai. Nah, nanti sama juga antara penilaiannya tadi, para pakarnya tadi. Nah, kita manajemen, kita lihat, kita bagikan, misalnya kita bagi 3 kelompok, 4 kelompok, terus kita lihat apakah mereka konsisten atau tidak. Oke. Nah, terakhir ini yang statistik, kita pakai teknik Cronbach's alpha. Nah, di Cronbach's alpha ini kita melihat butir-butir pertanyaannya, apakah butir-butir pertanyaannya ini keragamannya itu tergambarkan keragaman butir itu tergambarkan dalam keragaman total pertanyaan. Nah, kalau bisa tergambarkan keragamannya ini, maka secara statistik kita bisa bilang bahwa pertanyaan ini reliable atau konsisten jika ingin dilakukan pada kesempatan atau waktu lain atau pada responden lain. Nah, contoh kasus, ini ada kuesioner kita berikan kepada bank untuk mengetahui pertimbangan apa saja yang dimiliki bank dalam proses menyeleksi para karyawannya. Ada 3 kategori dalam kuesioner ini, yaitu pendidikan, sikap, dan keterampilan kerja. Pendidikan sebagai berikut pertanyaannya. Misalnya pendidikan akuntansi dibutuhkan karena kurikulumnya sesuai dengan kebutuhan dunia kerja. Nah, bukti pertanyaannya dari susun dalam skala Likert ya. Kalau belum tahu skala Likert yang skala yang tipenya ordinal ya. Jadi kita susun dengan tujuan tertentu. Misalnya ini ada 4 level, sangat setuju.
setuju, tidak setuju, sangat tidak setuju. Nilainya nanti kita bernilai 4, 3, 2, 1. Tapi nanti orang pilih itu ya di checklist saja gitu ya. Ingat ini kalau bentuk seperti ini bukan multiple answer ya. Tidak bisa dijawab 2, hanya 1 ya. Nah, kemudian sikap seperti ini kita buat juga sangat setuju, setuju, tidak setuju, sangat tidak setuju. Ini pertanyaannya atau pernyataan. Kemudian keterampilan kerja seperti ini. Nah, modelnya nanti kita tidak pakai R ya. Kalau di statistik pakai R, kita pakai Minitab saja. Nah, ini kira-kira gambaran pola yang akan dikerjakan. Jadi dalam melakukan reliabilitas dan validitas itu cara mengujinya itu bisa berbeda-beda ya pendekatannya. Misalnya ini ada 3 cara yang biasa Bapak gunakan. Yang pertama cara 1 yang warna hijau. Ini ya, perhatikan garis hijau. Nah, itu cara bacanya adalah katakanlah kita mau mengukur konstruk atau latihan variabel faktor daya serap lulusan. Nah, maka cara 1 semua butir mengukur langsung faktor daya serap lulusan. Kemudian nanti pendidikan faktor-faktor tadi, butir 1 kan ini pendidikan, butir 1 ini keterampilan, ini kan sikap. Nah, ini dijumlahkan kemudian langsung mengukur faktor daya serap lulusan. Nah, kalau cara 2, tiap butir tidak langsung dia mengukur dulu ke pendidikan, kemudian dia mengukur lagi ke keterampilan, ke sikap, baru nanti hasil dari validitas dan reliabilitas di sini itu baru di bawah ke faktor daya serap lulusan. Keterampilan juga dibawa ke sini, sikap juga dibawa ke sini. Kemudian dilihat apakah valid atau reliable. Kemudian yang ketiga itu confirmatory analysis. Ini seperti kalau pernah dengar nanti CFA, confirmatory analysis. Nah, itu caranya semua butir langsung ya. Kemudian ada butir per item, saya butir 1 sampai 5 ke pendidikan, kemudian butir 1 sampai keterampilan, butir 1 sampai 7 ke sikap. Tidak ada yang ke sini ya untuk yang pendidikan, keterampilan, dan sikap. Nah, itu CFA. Nah, tapi hari ini kita coba ilustrasikan yang cara 1 saja dulu ya. Nanti dengan menggunakan Minitab. Oke, berikut kita akan melakukan ilustrasi analisis validitas dan reliabilitas dengan menggunakan Minitab. Di sini Bapak sudah punya data tadi, sikap pendidikan. Ada 17 butir tadi ya. Sikap 5, pendidikan 5, sikap 5, pendidikan 5, keterampilan 7. Jadi 17 butir. Jumlah barisnya ada 30 baris ya. Nah, sebelum kita lakukan analisis reliabilitas, jadi kan ada 30 baris. Nah, kita cari dulu R tabelnya. R tabelnya bisa di searching saja di internet. Misalnya ini yang Bapak searching, percent correlation table. Nah, DF-nya N-2 ya. N-2. Jadi N-nya itu jumlah baris. Misalnya kalau barisnya 30 kurangi 2, 28. Ambil alfanya 0,05%. Nah, ini berarti 0,36. Nah, ini ingat ya. Berarti R tabelnya 0,36. Kapan nilai korelasinya kurang dari ini berarti tidak valid. Gitu ya. Kapan dia kurang dari ini tidak valid. Kalau lebih dari 0,36 berarti sudah valid. Oke. Lanjut ke Minitab. Nah, untuk melakukan validitas dan reliabilitas, kita masuk ke menu start, kemudian multivariat, pilih item analysis. Oke, analisis. Nah, masukkan semua dulu. Butir 1 sampai butir 17. Kita select. Kemudian di resultnya kita centang Chromebase alpha sama item statistik. Oke. Nanti kita akan dapatkan output seperti ini. Nah, ini output seperti ini. Nah, kita dapatkan nilai Chromebase alpha sebesar 0,7. Nah, ingat untuk Chromebase alpha itu biasanya itu lebih dari 0,6 itu sudah cukup baik, accepted. Oke. Karena ini sudah lebih dari 0,6 maka dikatakan ini reliable. Ingat Chromebase alpha itu untuk reliable-nya ya. Nah, ini berarti karena sudah lebih dari 0,6 maka ini reliable. Lanjut ke validitasnya. Untuk validitas, kita melihat kolom item adjusted ini dengan total correlation. Ini ya. Nah, yang pertama kita sorot adalah item adjusted itu harus positif.
positif, kemudian dia harus lebih besar dari R tabel. Kalau masih ingat tadi R tabelnya adalah 0,36 ya, 0,36. Nah, di sini kita lihat ada beberapa yang kurang dan negatif ya. Nah, itu kita harus hilangkan kalau dia tidak valid, kita tidak ikutkan dalam analisis selanjutnya. Nah, cara menghilangkannya itu satu persatu, tidak bisa langsung semua. Yang satu persatu itu pun kalau mau menghilangkannya yang paling kecil dulu. Ini korelasinya. Karena ini negatif, maka ini paling kecil. Berarti kita hilangkan dulu butir 1. Kemudian kita analisis lagi. Start. Lihat. Item analisis. Jadi butir 1 tidak ikut ya. Butir 2 sampai 17. Select. Oke. Kita akan dapat yang baru lagi. Nah, crowbatch alfanya meningkat. Ini pertanda yang baik ya, positif. Kemudian berarti masih tetap reliable ya, karena lebih dari 0,6. Kita cek lagi. Butirnya yang tidak valid. Nah, ini 0,01 tidak valid, 0,2 belum valid, seterusnya. Tapi yang paling kecil adalah butir 2, 0,01. Ya kan? Berarti kita drop lagi, kita hilangkan, kita masuk start lagi, multivariate item analysis. Terus seperti butir 3 sampai 17. Select. Oke. Kita cek lagi. Cek lagi. Nah, crowbatch alfanya tetap lebih dari 0,6, berarti ini reliable. Kemudian ini ya, crowbatch alpha ini. Nah, kemudian kita cek lagi item correlatednya. Nah, ini 0,2 belum nol ya, karena 0,36 tadi ya. 0,2, 0,21, ada yang lebih rendah? Nggak ada ya, paling rendah 0,21. Berarti kita hilangkan lagi butir 3. Start, multivariate, item analysis. Butir 3-nya nggak ikuti. Jadi nggak mesti dipilih semua begini, boleh satu-satu begini. Butir 4, butir 5 gitu ya. Butir 3 nggak diikuti ya. Oke, selesai lagi. Nah, berikutnya crowbatch alfanya meningkat. Jadi memang biasanya meningkat ya kalau kita delete variabel-variabel yang tidak valid. Nah, ini sudah tetap reliable 0,6. Kemudian kita cek 0,36 ya. Nah, ini 0,28, 25, 24. Ada yang lebih kecil 24. Nah, ini butir 9 paling kecil ya, karena 0,36 tadi. 0,36 benar ya, 0,36 ya, 0,36. Nah, ini 0,24 paling kecil, berarti kita kembali yang kita akan delete adalah butir 9 ya. Dari butir 4, jangan lupa ya, yang tadi kan hanya butir 4 sampai 15. Berarti tanpa mengikutkan butir 9 ya. Ini kemudian seperti ya, sebenarnya sudah terskip ya. Teman, oke. Kita cek lagi. Oke, sudah lebih dari 0,6 crowbatch alfanya. Itu sudah reliable. Kemudian ini kita cek 0,28, 23 masih ada. Nah, ini masih ada 0,23 butir 6. Berarti 4 sampai 17 tapi tanpa 6 dan 9. Nah, ini kalau biar tidak lupa dicatat 4 dan 9 ya. Nah, ini berarti ini saja 4, 6 dan 9. 78 masuk ya, 10, 17. Oke, running lagi. Butir 4 0,37, 0,37, 0,5. Oh, masih ada satu 0,36 tadi ya, 0,36. Betul, masih ada satu. Ini masih ada 0,33, yaitu butir 16. Itu tinggal kita edit lagi, butir 10. Ini berarti butir 10. Butir 10 sampai 17 tanpa mengikutkan 16. Berarti sampai 15. Kemudian butir 17 sendiri. Oke, running. Kita
running. Ini combat alpha-nya sudah lebih dari 0,6, sudah reliable. Kemudian validitasnya kita lihat sudah semuanya lebih dari 0,36. Oke, paling rendah 0,38 itu sudah lebih, maka kita sudah mendapatkan butir-butir atau pertanyaan atau pernyataan yang reliable dan valid. Oke, saya kira cukup sekian. Terima kasih. Nah, silahkan untuk kali ini tidak ada tugas, tapi Bapak harap ini bisa dicoba. Nanti Bapak sharing file ininya, file Excel dari butir-butirnya bisa dilakukan secara mandiri. Kemudian untuk ujiannya, di akhir nanti minggu depan kita laksanakan, tanggal 23 kalau nggak salah. Nah, itu nanti pakai Google Form secara daring ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.